Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina istafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, sehingga di malam hari yang penuh barakah ini kita semuanya bisa melakukan aktivitas. Salah satunya adalah kita semuanya bisa meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menunaikan ibadah sholat Isya yang dilanjutkan dengan sholat Qiyamul Ramadan di masjid yang mulia ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita tunaikan, dan apa yang kita langkahkan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang penuh barakah ini saya akan menyampaikan tentang 4 golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya ada 4 golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan yang dirindukan surga yang pertama ini adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang senantiasa meluangkan waktu untuk Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita harus meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Terlebih kita ini sudah di awal bulan Ramadan yang mulia, bersama-sama kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, kemudian kalau bisa kita tadabburi isi daripada Al-Quran. Oh, ini ayat yang menjelaskan tentang puasa, ini yang menjelaskan tentang zakat, ini yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, dan seterusnya. Artinya apa? Marilah di momentum bulan Ramadan yang mulia ini kita harus belajar Al-Quran. Walaupun mohon maaf, dalam proses membaca Al-Quran terkadang proses membaca kita masih terbata-bata, masih kurang lancar, mboten nopo-nopo. Yang penting ada niatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala kebaikan untuk kita semuanya. Makanya di bulan Ramadan sekarang masjid-masjid dimanapun itu, bahkan di perkampungan saya, kalau malam ada tadarus Al-Quran. Karena tidak sinkron ketika orang sudah memasuki bulan Ramadan, akan tetapi jauh dari Al-Quran. Nah, ini yang disayangkan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, golongan yang pertama dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang semasa hidupnya berinteraksi dengan Al-Quran, meluangkan sedikit waktunya untuk Al-Quran, berkorban untuk Al-Quran. Insya Allah
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang terbaik untuk kita semuanya, fid dini wad dunya wal akhirah. Golongan yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Sangat tidak lazim dan sangat tidak mungkin orang-orang yang senantiasa berjuang untuk Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, akan tetapi perkataannya masih menyakiti perasaan hati orang lain, perkataannya masih menghibah, atau mungkin masih ada adu nasib dan lain sebagainya, ghibah dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang pengkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dua bibir kita. Makanya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, selain kita menahan rasa lapar dan haus Bapak Ibu hadirin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang luar biasa dengan adanya kita menunaikan ibadah puasa Ramadan ini. Tidak hanya itu yang kita jaga, akan tetapi penglihatan kita, lisan kita, perbuatan kita, tindakan kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita di bulan puasa ini kita masih suka melakukan melakukan tindakan yang tidak bermanfaat, ya, yang tidak ada nilainya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dengan senantiasa mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, bersama-sama di bulan puasa ini kita jaga lisan kita jaga perbuatan kita, ya. Jangan sampai sedikit pun kita melukai perasaan hati orang lain. Makanya ciri orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang senantiasa berkata baik. Kalau tidak mampu untuk berkata baik, lebih baik kita diam. Golongan yang ketiga adalah wamut'imul ji'an, orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, mumpung masih dalam suasana Ramadan yang mulia ini, kita semuanya yang mungkin diberikan sedikit rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita titipkan ke masjid dalam rangka pengadaan buka bersama, dalam rangka mungkin berbagi takjil, berbagi terhadap sesama manusia, memberikan makan terhadap orang-orang yang berpuasa. Pahalanya juga sama ketika orang lain mengerjakannya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, selain kita hablum minallah, ya, ternyata golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa peduli terhadap sesama, mereka yang senantiasa bisa memberikan kebermanfaatan bagi sesama, dan mereka yang senantiasa untuk melakukan kebaikan terhadap sesama manusia, minimal kepada keluarga kita, ya. Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah punya putra dan putri, ini lebih dijaga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kalau kita sudah mampu untuk menjaga diri, kita ajak anak-anak kita ajak istri-istri kita untuk meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya mewakili anak-anak muda, saya pesan terhadap para orang tua, jangan sampai anak panjenengan semuanya yang paginya dia ikut sahur, akan tetapi mohon maaf mungkin di waktu siangnya, di waktu sorenya mereka keluar rumah, kemudian mereka tidak menunaikan ibadah puasa. Pentingnya kita mengawasi anak-anak kita, karena dari anak-anak kita inilah yang akan meneruskan perjuangan kebaikan para orang tuanya. Dan golongan yang keempat yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala masih mengetuk hati kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Termasuk salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara yang penuh barokah ini di bulan Ramadan, yang penuh barokah ini
dan kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah apapun yang sudah kita lakukan, niat yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, amal-amal soleh yang sudah kita lakukan, kebermanfaatan yang sudah kita lakukan terhadap sesama manusia, setidaknya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dua janjinya. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 197. Ini adalah salah satu ayat Quran yang menjadi moto hidup saya. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun orangnya yang beramal sholih min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan yang dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kata Allah akan aku berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan duniawinya akan aku tata, kehidupan duniawinya akan aku lindungi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan solusi yang terbaik tatkala pagi hari tadi Allah memberikan ujian hidup kepada kita. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, selama kita melakukan kebaikan amal soleh kepada Allah, yakin insya Allah dunia kita ini akan dilindungi oleh Allah, harta kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan tersebut dengan pahala kebaikan. Inilah salah satu moto hidup saya yang terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 197. Kita lakukan itu Bapak Ibu rahimakumullah, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi kita dan memberikan pahala kebaikan kepada kita semuanya insya Allah. Ini saja Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.